Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Saharis sebagai mahasiswi Primary Teacher of Education dari Binus University. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video micro teaching pada pembelajaran IPAS untuk kelas 4 fase B dengan topik aku dan kebutuhanku untuk memenuhi salah satu tugas ujian pada ujian Pak Freddy. Silakan menyimak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Pagi hari ini ketemu lagi sama Ibu Nabila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau meminta tolong kepada ketua kelas siapa? Nanda. Dipersilakan untuk memimpin doa ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Nanda atas bantuannya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini Ibu mau nanya. Sebelumnya siapa yang di rumahnya sudah sarapan? Angkat tangan. Wah, semuanya sudah sarapan ya di rumah ya. Udah angkat tangan. Siapa yang sarapannya pakai bubur? Oh, kamu. Siapa? Rizky pakai bubur. Wah, enak sekali. Lalu kalau misalkan yang tadi perginya ke sini dianterin sama mama papa siapa? Wah, Nanda dianterin sama mama papa. Naik apa Nanda, kau boleh tahu? Oh, naik mobil anak-anak katanya. Masya Allah, baik. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia dan bagaimana kita memilih kebutuhan yang penting di kehidupan kita. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau hapus dulu ini sebentar ya anak-anak ya. Kemarin siapa yang piket tidak dihapus? Aduh, Ibu hapus sebentar dulu boleh ya anak-anak ya. Oke, karena ini masih pagi-pagi banget nih, pasti semuanya masih rada ngantuk, masih rada males, masih kangen sama kasurnya ya kan? Baik, sekarang bangun dulu, ikutin Ibu. Kita akan tepuk semangat. Ikutin Ibu dulu, ya. Tepuk semangat. 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 Oh, pintar semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, udah semangat semuanya? Sudah? Oke, pintar. Oke, sekarang hari apa anak-anak? Oke, sekarang adalah hari Kamis. Hari Kamis tanggal 26 apa anak-anak? 26 Juni 2025. Oke. Karena tadi kan kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia yang ada di sekitar kita ya kan? Nih, tentang kebutuhan. Dia memiliki 3 jenis kebutuhan. Apa aja anak-anak? Pinter. Yang pertama ada apa? Primer. Yang kedua ada apa? Sekunder. Wah, udah belajar nih ya semuanya di rumah ya. Pinter sekali. Terima kasih ya. Lalu terakhir ada apa? Tersier. Nah, oke. Pertama kita masuk dulu nih ke bagian jenis pada bagian primer. Jadi primer itu adalah jenis kebutuhan pokok yang biasanya dipakai oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari atau yang paling utama sering digunakan oleh manusia. Contohnya misalkan apa tadi tuh yang pagi-pagi yang tadi Ibu udah bilang apa Rizky? Wah iya bener, sarapan itu apa maksudnya? Makanan. Pinter. Contohnya adalah makanan. Lalu kita turun lagi nih, di bawahnya primer itu ada si sekunder. Kalau misalkan sekunder itu dia penunjang pokok dari si primer.
Jadi sekunder ini kalau mau dipenuhi, kita lihat dulu primernya apakah sudah terpenuhi atau belum ya. Ibu tulis sebagai penunjang pokok. Oke. Contohnya apa? Misalkan nih, siapa yang di sini ya membutuhkan gini. Siapa yang sekolahnya memerlukan alat tulis? Nah, semuanya membutuhkan alat tulis kan? Untuk apa alat tulisnya? Untuk belajar. Betul sekali, karena kita sebagai anak sekolah, ibu maaf, tapi kalian sebagai anak sekolah pasti membutuhkan apa? Alat tulis. Nah, maka penunjangnya itu adalah seperti alat tulis. Terus apa lagi, Nanda? Buku, boleh, pinter. Kalau misalkan ibu nih sebagai guru yang bekerja di sekolah, berarti kan membutuhkan apa untuk temennya ibu untuk bekerja, untuk mengurus administrasi, apa yo? Laptop, pinter banget. Jadi sekunder itu sebagai penunjang kebutuhan manusia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Oke, sekarang kita bakalan masuk nih ke tersier anak-anak. Dia adalah jenis kebutuhan yang diiming-imingkan sebagai kebutuhan yang paling mewah. Contohnya apa sih? Contohnya misal, siapa ya kalau misalkan liburan tiba-tiba perginya ke luar negeri? Siapa? Dika. Wah, Dika tiba-tiba dia kalau liburan perginya memang selalu ke luar negeri. Nah, itu adalah salah satu contoh jenis kebutuhan yang ada pada tersier. Berarti apa? Tiket liburan. Pintar ya anak-anak semuanya, ternyata, Masya Allah. Baik, karena kalian sudah mengetahui nih definisi dari si primer, sekunder, dan juga tersier. Bahkan ibu kasih beberapa contohnya nih masing-masing satu. Ibu bakalan memberikan kalian gambar yang dimana kalian harus menebaknya, kira-kira ini masuknya ke primer kah, sekunder kah, atau tersier. Nanti yang bisa jawab ibu bakalan kasih nilai poin plus. Oke, sebentar ya anak-anak. Oke. Yang pertama di sini ibu memiliki ini, sebentar. Jeng. Gambar apakah ini anak-anak? Pakaian, betul sekali. Contoh pakaian ada apa aja selain ada baju? Nih kalau misalkan sekolah seragam. Pintar sekali Dika, terima kasih ya. Nah, berarti si pakaian ini masuknya ke dalam jenis kebutuhan primer kah, sekunder kah, atau tersier? Siapa yang mau jawab angkat tangan ya. Apa Nanda, boleh? Pakaian masuk ke dalam apa? Apalagi coba? Nah, betul sekali, dia masuk ke dalam primer karena dia adalah kebutuhan yang sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Nanda, tepuk tangan semuanya untuk Nanda ya. Nanda mendapatkan nilai poin plus 1 dari ibu. Oke, yang kedua itu ada ini nih. Jeng. Apa ini? Sepatu. Siapa yang bisa tebak sepatu masuknya ke dalam jenis kebutuhan primer kah, sekunder kah, atau tersier? Apa Rizky? Sepatu masuk ke dalam apa? Nah, betul sekali, sekunder. Karena apa? Karena dia sebagai penunjang kebutuhan dari si manusia. Contohnya, misalkan untuk sekolah kita pasti membutuhkan alas kaki yang nyaman digunakan untuk bersekolah. Selain untuk sekolah, misalkan pada ayah kalian yang bekerja, berarti kan membutuhkan alas nyaman yang nyaman. Contohnya sepatu. Maka dari itu sepatu masuk ke dalam jenis kebutuhan sekunder. Pintar sekali Rizky, terima kasih ya jawabannya. Rizky mendapatkan poin 1 dari ibu. Tepuk tangan semuanya.
ibu mempunyai ini ya. Jeng jeng. Apakah ini? Betul, tiket liburan Nanda. Nanda pintar sekali. Kira-kira sih tiket liburan ini masuk ke dalam apa ya? Tadi ibu udah nulis sih sebenarnya. Siapa yang masih ingat? Apa? Dika? Betul sekali. Dia masuknya ke dalam tersier. Karena tadi Dika yang jawab ya. Kalau misalkan tersier ini salah satu contohnya itu tiket liburan, karena dia adalah kebutuhan yang diinginkan sebagai kebutuhan yang mewah. Terima kasih Dika atas jawabannya ya. Dika mendapatkan poin 1 dari ibu. Tepuk tangan semuanya. Baik, karena semuanya sudah mengetahui nih dari ketiga jenis kebutuhan manusia dan juga contoh-contohnya, dan tadi ibu juga udah memberikan gambar kartu untuk kalian menjawab dan kalian mendapatkan nilai bintang dari ibu. Terima kasih atas aktif partisipasi kalian semua pada pagi hari ini. Ibu gak nyangka ternyata kalian seaktif itu ya dalam menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, berarti sekarang ibu bakalan membagikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan pada hari ini ya. Baik, sebentar ya. Baik, karena waktunya sudah habis untuk pengerjaan lembar kerja, ibu akan mengecek lembar kerja kalian ya. Baik, silakan sini kumpulkan kepada ibu ya. Oke. Baik, ibu periksa terlebih dahulu boleh? Sebentar ya. Wih, pintar sekali. Berarti kalian sudah bisa membedakannya nih, ya. Oke, ibu lihat. Wah, bahkan kalian bisa membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Wah, pintar. Bahkan kalian bisa menuliskan contoh dari masing-masingnya. Oke. Nah, terakhir nih, ibu punya pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jika kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua kalian sebesar 10.000 misalkan, kalian uang jajannya berapa kalau ke sekolah? Berapa Rizky? 10.000. Oke, sama berarti. Berapa Nanda? Oh, Nanda 15.000. Dika berapa? Wah, Dika 20.000. Banyak sekali jajannya. Oh, sambil buat ditabung. Oke, boleh pinter sekali anak-anak, buat dicontoh ya. Baik, kita anggaplah kalian jajan sebanyak 10.000 diberi oleh orang tua kalian. Nah, di saat bersamaan kalian saat pergi ke kantin, pasti kan banyak sekali jajanan kan, sedangkan kalian sudah membawa makanan atau sudah membawa bekal. Nah, 10.000-nya ini, tapi di sisi lain kalian itu juga memerlukan pensil, karena pensil kalian hari ini tiba-tiba hilang dan tidak bisa digunakan untuk kalian belajar. Berarti kalian itu lebih mementingkan untuk membeli pensil kah? Pensil di koperasi, atau kalian membeli jajan di kantin? Apa Nanda jawabannya? Wah, Nanda pintar sekali anak-anak, tepuk tangan semuanya. Masya Allah, terima kasih Nanda atas jawabannya. Betul sekali. Kalau misalkan kita diberikan uang 10.000 oleh orang tua kita, tapi di sisi lain kita membutuhkan untuk membeli pensil untuk belajar, tapi kalian sudah membawa bekal, jadinya kalian tidak perlu jajan, alias kalian hanya perlu membeli pensil. Nah, berarti anak-anak semua sudah paham bagaimana prioritas kepentingan yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Ya anak-anak, berarti kita harus membeli apa yang lebih kita butuhkan saat ini, berarti membeli pensil. Untuk apa?
belajar. Terima kasih Rizky dan anak-anak semuanya, Masya Allah. Baik, karena kebetulan bel istirahat hari ini sudah berbunyi, maka dari itu Ibu izin menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum pergi istirahat bersama. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat dicerna baik oleh setiap individu masing-masing ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi sama Ibu di minggu depan. Semoga aktif selalu ya, semoga sehat selalu dan bye-bye. Selamat pagi. Demikian video micro teaching yang saya sampaikan. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam memahami pentingnya membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier, serta dapat menyusun prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.